Halo, nama saya Eril Arya Dwi Putra. Saya dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pemasaran oleh dosen kami yang terhormat Bapak Abdul Razak. Saya akan merangkumkan materi dari kelompok kami, yaitu ada dua materi kami ya. Yang pertama adalah menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Yang kedua, menganalisis pasar konsumen. Baik, kita mulai yang pertama, menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang meliputi yang pertama, membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Satu-satunya nilai yang bisa kita ciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Suatu bisnis dikatakan sukses berhasil mendapat Suatu bisnis yang dikatakan sukses adalah bisnis yang berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nah, baik teman-teman, yang kedua nilai-nilainya adalah total kepuasan pelanggan. Jadi total kepuasan pelanggan itu sangat penting bagi bisnis kita. Jadi kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal, pelanggan akan tidak puas. Bila kinerja memenuhi, maka pelanggan akan merasa senang. Jadi, usahakan kesenangan pelanggan itu dinilai dari kinerja kita juga. Yang ketiga adalah cara membangun loyalitas. Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah impian dari setiap pemasar dan seringkali merupakan kunci kesuksesan pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang ingin membentuk obligasi tersebut harus memperhatikan beberapa pertimbangan khusus. Baik, materi berikutnya yaitu menganalisis pasar konsumen. Menganalisis pasar konsumen meliputi perilaku konsumen. Perilaku konsumen, penjelasannya adalah, definisi dari perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Dan faktor budaya memberikan pengaruh yang paling luas. Faktor budaya. Definisi dari faktor budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya atau subkultur yang lebih kecil dan memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah dan geografis. Pemasaran multikultural tumbuh dari riset pemasaran yang teliti, yang mengungkapkan bahwa ceruk etnik dan demografis yang berbeda tidak selalu memberi respon positif terhadap iklan pasar massal. Baik, poin berikutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial ini seperti kelompok referensi keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku. Poin berikutnya adalah kelompok referensi. Kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung, tetap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok referensi terbagi atas kelompok keanggotaan. Kelompok keanggotaan meliputi primer atau keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Kelompok keanggotaan meliputi primer dan sekunder. Contoh dari primer yaitu keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Contoh dari sekunder yaitu agama, profesional dan kelompok persatuan dan perdagangan. Yang kedua, poin berikutnya yaitu di luar kelompoknya. Di luar kelompoknya yaitu meliputi kelompok aspirasional. Kelompok aspirasional yaitu kelompok yang ingin diikuti oleh orang itu. Yang kedua, kelompok disosiatif, yaitu kelompok yang nilai dan perilakunya ditolak oleh orang tersebut. Baik, berikutnya yaitu keluarga. Definisi keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh, yaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi.
Keluarga orientasi meliputi orang tua dan saudara kandung, sedangkan keluarga prokreasi meliputi pasangan dan anak-anak. Nah, baik, berikutnya peran dan status. Nah, peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang status. Faktor pribadi. Faktor kepribadi meliputi kepuasan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli. Pekerjaan dalam keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri. Berikutnya pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan dan keadaan ekonomi meliputi pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Misal, seorang pekerja kantor yang akan membeli baju kerja, kemeja, sepatu kerja, dan tas kerja. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa jasa mereka, dan bahkan mengantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Baik, poin berikutnya yaitu kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah sekumpulan sikap psikologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan termasuk perilaku pembelian. Kepribadian merek atau brand popularity sebagai bauran tertentu dari sifat manusia yang kita kaitkan pada merek tertentu. Jennifer Aiker dari Stanford meriset kepribadian merek dan mengidentifikasikan gaya hidup dan nilai. Poin berikutnya, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi seorang secara utuh dengan lingkungannya. Misal, pembuat komputer mungkin menemukan bahwa sebagian besar komputer berorientasi pada pencapaian dan kemudian mengarahkan mereknya secara lebih jelas pada gaya hidup si pencapai. Sebagian gaya hidup terbentuk oleh keterbatasan uang atau keterbatasan waktu dan konsumen. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti, sistem kepercayaan yang mendasar, dan perilaku. Baik, berikutnya yaitu motivasi. Motivasi memiliki dua arah. Satu, kita memiliki satu tujuan di atas tujuan lainnya. Dua, intensitas energi yang kita gunakan untuk mengejar tujuan. 3 teori terkenal tentang motivasi adalah teori Sigmund Freud, Abraham Maslow, dan Frederick Herzberg. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dalam pemasaran persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Ada 3 proses pemahaman tentang persepsi berbeda konsumen terhadap objek yang sama, yaitu atensi selektif, distorsi selektif, retensi selektif. Baik, poin berikutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. 2 pendekatan populer terhadap pembelajaran yaitu pengkondisian klasik, pengkondisian operan atau instrumental. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya bawakan dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, yang materinya yaitu menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang dan menganalisis pasar konsumen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Eril Arya Dwi Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.